penyimpangan atau kesalahan itu karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, prosedur manhaj ibadah, maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Di prosedur yang benar dalam akidah adalah tauhid, mentauhidkan Allah dalam semua sisi unsurnya, dalam unsur uluhiyah, unsur rububiyah, dan unsur asma wa sifat. Jadi tidak boleh menyalahi salah satu unsur pun. Menyalahi unsur uluhiyah berarti kita jatuh kepada syirik uluhiyah. Menyalahi unsur rububiyah berarti kita jatuh kepada syirik rububiyah. Dan menyalahi prosedur tauhid asma wa sifat kita jatuh pada syirik asma wa sifat. Bid'ah itu menyalahi prosedur manhaj ibadah. Manhaj ibadah adalah ittiba man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak, tidak terima. Di Arba'in Nawawi nomor 5, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam surah Ali Imran ayat 31 disebutkan, qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittibalah kepadaku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ittiba Rasul adalah syarat kecintaan Allah dan syarat diampunkannya dosa. Kalau mau kita dicintai Allah dan diampunkan dosa, maka ittiba kepada Rasul, ittiba syariat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia yang tertolak. Dan bid'ah itu pun divonis sebagai wasarul umur, seburuk-buruk perkara. Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dan maksiat menyalahi prosedur muamalah. Muamalah itu adalah amalan saleh, muamalah halalan thayyiban, tidak menghalalkan segala cara mencapai tujuan, tidak mencampur adukan antara halal dan haram, tidak mencampur adukan antara hal dan yang batil. Kembali kepada poinnya, semua kesalahan penyimpangan itu karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedurnya manhaj ibadah, dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Syirik menyalahi prosedur akidah, bid'ah menyalahi prosedur ibadah, dan maksiat menyalahi prosedur muamalah. Syirik menyalahi prosedur akidah, akidah tauhid. Prosedur yang benar dalam akidah adalah tauhid, mentauhidkan Allah dalam semua sisi unsurnya, dalam unsur uluhiyah, dalam unsur rububiyah, dan dalam unsur asma wa sifat. Dan bid'ah itu menyalahi prosedur manhaj ibadah. Bahwa manhaj ibadah itu adalah ittiba man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Pada siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, ianya tertolak. Dan maksiat adalah menyalahi prosedur muamalah. Muamalah itu adalah amalan soleh muamalah. Amalan soleh itu terbagi dua, amalan soleh tauqifiyah, hablum minallah, amalan soleh muamalah, hablum minannas. Amalan soleh tauqifiyah rumusnya adalah asal suatu ibadah itu haram sebelum tegak dalil. Itu masuk kepada prosedur ibadah tadi, yaitu prosedur ibadah ittiba. Dan amalan soleh muamalah masuk kepada prosedur muamalah, berarti itu rumusnya adalah asal sesuatu itu mubah, boleh sebelum tegak larangan. Jadi dalam ibadah muamalah, dalam prosedur muamalah yang ditanya adalah larangannya, sedangkan dalam prosedur ibadah, dalam ibadah tauqifiyah yang ditanya adalah dalil. Jadi asal suatu ibadah itu haram sebelum tegak dalil dalam ibadah tauqifiyah, sedangkan dalam muamalah yang ditanya adalah larangannya. Asal sesuatu itu mubah, boleh sebelum tegak larangan atasnya. Jadi kita tidak boleh mengerjakan apa yang dilarang oleh syariat dalam malam bab muamalah. Jadi kembali kepada prosedur tadi, bahwa tauhid, sunnah, dan amal soleh itu karena mengikuti prosedur. Sedangkan syirik, bid'ah, dan maksiat itu menyalahi prosedur. Syirik menyalahi prosedur akidah, akidah tauhid, bid'ah menyalahi prosedur ibadah, manhaj ibadah, ittiba kepada syariat, dan maksiat menyalahi prosedur muamalah. Muamalah kita adalah amalan saleh, muamalah kebaikan, halalan thayyiban, tidak mencampur adukan antara hal dan yang batil, dan tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan.
kembali kepada bahasan utama kita bahwa semua penyimpangan dan kesalahan baik urusan dunia maupun urusan agama, terutamanya urusan agama, adalah karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Sedangkan yang benar adalah dengan mengikuti prosedur. Prosedur yang benar dalam akidah adalah tauhid, mentauhidkan Allah dalam semua sisi unsurnya, dalam unsur uluhiyah, dalam unsur rububiyah, dan dalam unsur asma wa sifat. Dalam semua unsurnya, apabila kita jatuh kepada menyalahi prosedur, salah satunya jatuh kepada syirik. Apabila kita menyalahi unsur uluhiyah, jatuh kepada syirik uluhiyah. Apabila kita menyalahi dalam tauhid, dalam unsur rububiyah, maka kita jatuh kepada syirik rububiyah. Apabila kita menyalahi prosedur dalam tauhid, asma wa sifat, kita jatuh kepada syirik asma wa sifat. Jadi kembali kepada poinnya bahwa semua penyimpangan dan kesalahan, terutama dalam beragama dan ibadah, karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Syirik menyalahi akidah, karena prosedur akidah yang benar adalah tauhid, mentauhidkan Allah dalam semua sisi unsurnya, dalam unsur uluhiyah, dalam unsur rububiyah, dan dalam unsur asma wa sifat. Harus sempurna semuanya. Apabila kita menyalahi salah satu unsur, maka kita tetap jatuh kepada syirik. Apabila kita menyalahi unsur uluhiyah dalam tauhid, maka jatuh kepada syirik uluhiyah. Apabila kita menyalahi unsur rububiyah dalam tauhid, maka jatuh kepada syirik rububiyah. Apabila kita menyalahi unsur asma wa sifat dalam tauhid, maka jatuh kepada syirik asma wa sifat. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam bab uluhiyah, itu dalam bab ibadah hamba kepada Allah. Pakai itu dalam berdoa, beristighazah, wa isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tauhid uluhiyah itu disebut juga dengan tauhid ubudiyah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beristi'anah, memohon pertolongan. Jadi tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah, yaitu dalam bab sifat Rabb, yaitu Allah sebagai pengatur, pencipta, pemberi rezeki, dan semisal dengannya, dan seterusnya. Jadi mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah. Di antara contoh syirik rububiyah adalah meyakini adanya wali kutub, ada 4 wali yang mengatur dunia ini, termasuk syirik rububiyah. Padahal yang mengatur dunia ini hanya Allah. Kita harus tauhidkan Allah, hanya Allah pengatur, hanya Allah pemberi rezeki, hanya Allah yang memberi rezeki dan semuanya. Hanya Allah sebagai Rabb kita, pencipta, pengatur, pemberi rezeki, tidak ada selain Allah. Tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid asma wa sifat, kita menetapkan asma dan sifat Allah sesuai dengan yang Allah tetapkan dalam syariat, dengan makna yang muhkam, makna yang jelas. Muhkam maknanya mutasabihat, kaifiahnya dengan kaidah surah-surah yang sebelah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Iflah yang 4. Tidak ada yang sekufu, sebanding, setara dengan Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi menetapkan asma wa sifat Allah sesuai maknanya muhkam, tanpa ta'yib, tanpa menanyakan bagaimananya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tanpa tamsil, menyamakan dengan makhluk, mengibaratkan dengan makhluk, menamsilkan dengan makhluk. Itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tanpa tahrif, menyelewengkan maknanya. Mana istiwa ya istiwa, jangan diselewengkan ke mana lain. Mana tangan ya tangan, mana turun ya turun, mana wajah ya wajah. Dengan kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi apa yang Allah tetapkan kita pahami sesuai maknanya, muhkam maknanya, kaifiahnya mutasabiah. Jangan ditanya bagaimananya, seperti apanya. Maknanya jelas, maknanya jelas. Istiwa ya istiwa, Allah beristiwa, tapi jangan samakan dengan istiwanya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sama juga seperti menyatakan Allah ada di mana-mana, itu termasuk syirik. Jadi ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu di mana kamu berada, itu maksudnya Allah bersama ilmunya, bukan zatnya. Sedangkan zat Allah telah tetapkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa.
Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas aras. Dan pertanyaan Nabi kepada budak perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Bis-sama, di langit. Jadi aina itu menunjukkan tempat. Jadi istiwanya Allah tuh, zat Allah tuh istiwa di atas aras. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dengan kaidah tidak ada yang sama dengan Allah, tidak. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi istiwa Allah itu muhkam maknanya, kaifiannya mutasabih. Jangan ditanya kaifiannya, jangan ditanya bagaimananya. Dia ayat asma wa sifat itu maknanya muhkam, maknanya jelas, kaifiannya mutasabih. Kaifiannya jangan ditanya. Jangan ditanya bagaimananya seperti apanya, tapi pahami maknanya sesuai artinya. Al aslu bil kalamil haqiqah. Asal suatu kalimat itu sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan makna asalnya. Kecuali ada dalil lain yang memalingnya ke makna lain, baru kita palingnya kepada makna lain. Kalau tidak, kita akan jatuh kepada tahrif. Makanya asma wa sifat itu mentauhidkan Allah, menetapkan nama-nama Allah, asma dan sifat Allah sesuai dengan yang Allah tetapkan, yang muhkam maknanya, jelas maknanya, tanpa ta'yib, tanpa menanyakan bagaimananya, tanpa ta'til, menghilangkan nama sifat Allah, tanpa tamsil, menyamakan dengan makhluk, tanpa tasbih, menyerupakan dengan makhluk, tanpa menyetarakan dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kemudian setelah itu, yang kedua adalah prosedur dalam ibadah adalah ittiba. Jadi bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah. Mana ibadah adalah ittiba. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Mana siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Arba'in Nawawi namanya ada dalam surah Ali Imran ayat 31 disebutkan, qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittibalah kepadaku. Fattabi'uni, ittibalah kepadaku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi syarat dicintai Allah dan syarat diampuni dosa itu dengan ittiba kepada syariat, ittiba kepada Rasul. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittibalah kepadaku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Surah Ali Imran ayat 31. Dan selanjutnya, manusia itu menyalahi prosedur muamalah. Muamalah itu harus dibina di atas amal soleh muamalah, tanpa mengerjakan larangan-larangan daripada syariat, tanpa jadi prosedur muamalah itu halalan thayyiban dalam bab mencari rezeki, yaitu tidak mencampur adukkan antara hak dan yang batil, hal yang halal dan haram, tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Jadi kembali kepada pembahasan bahwa semua penyimpangan dan kesalahan itu terutama dalam beragama, dalam beribadah, karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, manhajnya ibadah, dan manusia itu menyalahi prosedur muamalah. Syirik menyalahi prosedur akidah, akidah tauhid. Bid'ah menyalahi prosedur ibadah, yaitu ittiba. Dan manusia itu menyalahi prosedur muamalah. Muamalah itu adalah amalan saleh muamalah, halalan thayyiban, tidak menghalalkan segala cara, tidak mencampur adukan antara hak dan yang batil. Kembali kepada bahasan kita bahwa semua penyimpangan atau kesalahan itu karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah atau manhajnya ibadah, dan manusia itu menyalahi prosedur muamalah. Jadi prosedur yang benar dalam akidah adalah tauhid, mentauhidkan Allah dalam segala unsurnya, baik itu unsur uluhiyah maupun unsur rububiyah maupun unsur asma wa sifat. Jadi apabila kita menyalahi salah satu unsurnya, kita tetap jatuh kepada syirik.
Menyalahi unsur uluhiyah dalam tauhid adalah jatuh kepada syirik uluhiyah. Menyalahi unsur rububiyah dalam tauhid jadi jatuh kepada syirik rububiyah. Menyalahi unsur asma wa sifat dalam tauhid jatuh kepada syirik asma wa sifat. Yang kedua, prosedur dalam manhaj ibadah, dalam ibadah itu adalah ittiba syariat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak, tidak diterima. Jadi ibadah itu tegak di atas prosedur ibadah itu dengan ittiba kepada syariat, ittiba kepada perintah syariat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Jadi prosedur dalam manhaj ibadah itu adalah ittiba. Dalam surat Ali Imran ayat 31 disebutkan, Qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittibalah kepadaku. Ittiba Rasul, ittiba kepada Nabi Muhammad dalam beribadah, dalam beragama. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi syarat kecintaan Allah dan syarat diampuni dosa itu adalah dengan ittiba kepada Rasul. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittibalah kepadaku, ittiba kepada Nabi, tidak berbuat bid'ah. Karena bid'ah itu menyalahi prosedur ittiba tadi, menyalahi prosedur ibadah, yaitu ittiba. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan selanjutnya prosedur dalam muamalah adalah amalan soleh muamalah. Ya, amalan soleh itu ada amalan soleh tauqifiyah, yaitu masuk pada prosedur ibadah tadi, yaitu hablum minallah. Rumusnya adalah sesuatu ibadah itu haram sebelum tegak dalil. Sedangkan dalam ibadah muamalah, termasuk prosedur muamalah tadi, bahwa rumusnya adalah sesuatu itu adalah mubah, boleh sebelum tegak larangan atasnya. Jadi dalam muamalah kita tidak boleh mengerjakan larangan-larangan dari syariat. Selagi tidak ada larangan, maka hukum asalnya boleh. Sedangkan dalam ibadah, hukum asal ibadah itu adalah haram sebelum tegak dalil, perintah dari syariat. Itu dalam ibadah tauqifiyah, dalam ibadah hablum minallah, masuk kepada prosedur ibadah tadi. Sedangkan yang muamalah tadi masuk kepada prosedur muamalah. Jadi kembali kepada bahasan utama kita, bahwa semua kesalahan dan penyimpangan itu karena menyalahi prosedur. Karena menyalahi prosedur dalam beragama atau beribadah. Syirik itu menyalahi prosedur akidah tauhid. Bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, yaitu manhaj ittiba kepada syariat. Dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Jadi muamalah kita adalah amalan soleh muamalah, halal dan thayyiban, tidak mencampur adukan antara hal yang batil, tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Jadi kembali lagi poinnya, bahwa semua penyimpangan dan kesalahan dalam beragama atau beribadah itu karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Prosedur yang benar dalam akidah adalah tauhid, mentauhidkan Allah dalam semua unsurnya, baik itu unsur uluhiyah maupun unsur rububiyah maupun unsur asma wa sifat. Apabila kita menyalahi salah satu unsur tauhid tadi, maka akan jatuh kepada syirik. Apabila kita menyalahi unsur uluhiyah dalam tauhid, aja jatuh kepada syirik uluhiyah. Apabila kita menyalahi unsur rububiyah dalam tauhid, jatuh kepada syirik rububiyah. Apabila kita menyalahi unsur dalam asma wa sifat dalam tauhid, berarti kita jatuh kepada syirik asma wa sifat. Jadi tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan ibadah hamba kepada Allah, yaitu berdoa, beristighfar, beristighosah dan semisal dengannya. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tauhid uluhiyah itu disebut juga dengan tauhid ubudiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami beristighosah, memohon pertolongan. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah sebagai Rabb, itu Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur semua alam dan semisal dengannya dan seterusnya. Jadi syirik rububiyah contoh tidak boleh diyakini ada makhluk lain yang mengatur dunia ini. Maka ada syirik rububiyah, yaitu meyakini adanya wali kutub, 4 wali yang mengatur dunia. Ini ada jatuh kepada syirik rububiyah. Sedangkan syirik asma wa sifat, kita mentahrif sifat-sifat Allah
mentaktil sifat-sifat Allah, menyamakan Allah dengan makhluk adalah menetapkan asma dan sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan dalam syariat, yang muhkam maknanya jelas, kaifiahnya mutasabihat. Jadi menetapkan asma dan sifat Allah tanpa takyid, tanpa menanyakan bagaimananya, tanpa taktil, yaitu menghilangkan sifat-sifat Allah, tanpa tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa semisal dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dan sebanding Allah, tidak, dan tidak menyetarakan Allah dengan makhluk, membandingkan Allah dengan makhluk. Jadi menyatakan Allah ada di mana-mana itu termasuk kepada syirik asma wa sifat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu Allah berada bersama kamu di mana kamu berada, itu maknanya adalah Allah bersama ilmunya, bukan bersama zatnya. Sedangkan zat Allah telah tetapkan Ar-Rahman ala al-arsy istawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas aras. Istiwanya Allah ya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi istiwanya Allah ya istiwa Allah, bersemayam tidak sama istiwanya makhluk. Dan samakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kembali lagi bahwa pembahasan utama kita bahwa semua kesalahan dan penyimpangan, terutama dalam beragama, dalam beribadah, karena menyalahi prosedur. Jadi syirik itu menyalahi prosedur akidah tauhid, bid'ah itu menyalahi prosedur manhaj ibadah, yaitu ittiba. Bahwa manhaj ibadah itu adalah ittiba syariat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak, tidak diterima. Dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Jadi kembali kepada bahasan bahwa semua kesalahan dan penyimpangan itu terutamanya dalam beragama karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur manhaj ibadah, dan maksiat itu menyalahinya prosedur muamalah. Jadi syirik itu menyalahi prosedur akidah. Prosedur yang benar dalam akidah adalah tauhid, mentauhidkan Allah dalam semua sisi unsurnya, baik itu unsur ilahiyah maupun unsur rububiyah maupun unsur asma wa sifat. Menyalahi salah satu unsur dalam tauhid adalah jatuh kepada syirik. Menyalahi unsur uluhiyah dalam tauhid jatuh kepada syirik uluhiyah. Menyalahi unsur rububiyah dalam tauhid jatuh kepada syirik rububiyah. Menyalahi unsur asma wa sifat dalam tauhid jatuh kepada syirik asma wa sifat. Kemudian prosedur yang benar dalam ibadah adalah ittiba'nya. Bid'ah itu menyalahi prosedur manhaj ibadah. Sunnah lawannya bid'ah. Bid'ah itu ada tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak, tidak diterima. Hadis Arba'in Nawawi nomor 5. Dan dalam pada surat Ali Imran ayat 31 disebutkan, qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Masalah hukum wajib sunat dan makruh semuanya itu adalah dari ulama-ulama berdasarkan ilmunya, menguraikan berdasarkan dalil. Jadi begini, usul kaidah itu asal suatu perintah itu adalah wajib apabila ada dalil yang melemahkan dia jatuh kepada makruh. Asal suatu larangan itu adalah haram apabila ada dalil yang melemahkannya dia jatuh kepada sunat. Jadi sudah ada kaidahnya. Jadi sesuatu yang wajib itu karena ada perintah. Ada perintah, ada contoh dari Nabi yang mana Nabi melakukannya tanpa meninggalkan sama sekali, maka hukumnya wajib. Sama seperti sholat tarawih, Nabi pernah sholat tarawih berjemaah selama 3 malam. Setelah malam keempat Nabi tidak melakukannya. Apa alasan Nabi? Takut dianggap wajib, makanya Nabi menghentikan sholat tarawih berjemaah pada malam keempat. Takut umatnya menganggap wajib. Jadi suatu kewajiban itu karena
dilakukan terus menerus oleh Nabi dan para sahabat tanpa ada yang meninggalkannya sama sekali, maka hukumnya menjadi wajib. Jadi balik kepada masalah kaidah, jadi kita harus pahami dulu ada namanya masalah mursalah. Ada kaidah menyebutkan kaidah itu suatu kewajiban, karena tersempurnanya suatu kewajiban karena sesuatu, maka sesuatu itu akan dianggap wajib. Jadi kemarin sudah dibahas, berarti kemarin tidak, bagi yang sudah mengikuti, kemarin kita sudah bahas tentang masalah mursalah. Jadi masalah mursalah itu berangkat dari kaidah sempurnanya suatu kewajiban karena sesuatu, maka sesuatu itu akan dianggap wajib. Jadi terlaksananya suatu kewajiban karena suatu wasilah, maka wasilahnya dihukumi wajib. Kemarin dah kita bahas, contohnya adalah saat kita mau sholat, berarti kita harus berwudu. Dan saat kita mau berwudu, kita harus mencari air. Ternyata di situ ada sumur yang ada airnya, tetapi tidak ada ember. Di saat itu berarti kita harus mencari ember untuk mendapatkan air supaya bisa berwudu. Jadi pekerjaan mencari ember tadi termasuk kepada kaidah tadi, masalah mursalah, alat bantu untuk terlaksananya suatu kewajiban. Makanya terlaksananya suatu kewajiban karena suatu wasilah, maka wasilah tadi dihukumi wajib. Jadi hukum mencari ember tadi menjadi wajib. Jadi jangan tanyakan dari mana ada dalilnya mencari ember, apakah Nabi mengajarkan mencari ember. Bukan begitu. Yang ditanyakan itu adalah bagaimana tata cara sholat yang diajarkan Nabi, bagaimana tata cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi jangan ditanyakan bagaimana dalil mencari ember, itu adalah pertanyaan yang jahil. Tidak tahu kaidah bahwa alat wasilah itu, bahwa ibadah itu butuh kepada wasilah untuk mengerjakannya. Jadi alat bantu untuk menyampaikan kepada tujuan ibadah, terlaksana ibadah, itu namanya masalah mursalah. Beda dengan bid'ah. Bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, apakah itu dengan tambahan, pengurangan, atau sisipan, atau membuat prosedur baru dalam ibadah yang berdiri sendiri menandingi ibadah yang ada. Jadi bedakan antara bid'ah dengan masalah mursalah. Jadi ulama membuat, jadi ilmu-ilmu usul perangkat ilmu usul Quran, usul tafsir, dan usul hadis, usul fikih dan lain-lainnya, ilmu perangkat dan dalam bahasa Arab, ada namanya ilmu nahwu dan soroh, semuanya adalah termasuk bagian dari masalah mursalah ini. Jadi untuk masalah mursalah itu adalah bab wasilah, jangan tanyakan dalil. Yang perlu ditanyakan itu adalah kaifiyat dan prosedurnya ibadah. Salat, kita tanyakan bagaimana prosedur dan kaifiyat ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi masalah rukun salat ada 13 itu adalah ulama yang membuat wasilah kepada umat supaya umat paham. Karena kalau umat mencari dalilnya sendiri, mereka akan bingung, mereka tidak paham mana yang rukun, mana yang tidak rukun. Ulama itu sudah ada kaidah-kaidahnya untuk menentukan mana yang rukun, mana yang wajib. Seperti kaidah tadi, asal suatu perintah itu adalah wajib. Apabila ada dalil yang melemahkannya, dia berubah menjadi sunnah, nafilah. Asal suatu larangan itu adalah haram, apabila ada dalil yang melemahkannya, dia berubah menjadi makruh. Jadi kaidahnya sudah ada semua. Di kaidah-kaidah yang dibawa ulama itu untuk memudahkan para orang awam, para thalibul ilmi untuk memahami. Karena ilmu mereka tidak sampai, mereka tidak bisa mengambil dalil itu secara langsung tanpa ada wasilah daripada ulama untuk memahaminya. Karena ilmu orang awam atau ilmu-ilmu bukan ulama itu tidak sama dengan ilmunya para ulama. Ulama itu dia tingkat ilmunya, mereka baca dalil mereka langsung paham, tetapi untuk orang awam ini mereka tidak mengerti. Apalagi orang yang tidak tahu bahasa Arab, bagaimana mereka mau mengerti? Sedangkan bahasa syariah itu bahasa Arab. Makanya untuk para ahli ilmu dan thalibul ilmu wajib baginya untuk mempelajari bahasa Arab dan ilmu-ilmu perangkat, ilmu usul Quran, usul fikih, usul hadis, dan usul-usul yang lainnya. Itu termasuk bagian dari masalah mursalah. Ini pertanyaan tak berbobot ini. Masalah jidat hitam itu bukan masalah. Hitam tak hitam jidat itu bukan masalah. Itu yang perlu ditanyakan bagaimana prosedur dan kaifiyah ibadah. Pertanyaan yang berbobot itu bagaimana prosedur dan kaifiyahnya ibadah. Kita telah bahas tadi bahwa semua penyimpangan. Jadi taklid. Oh, dan ini ada pertanyaan mengapa tidak taklid. Taklid itu ada dua, ada taklid buta, ada taklid yang syar'i. Jadi memang kita disuruh taklid. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah
kepada ahli ilmu. Seandainya kamu tidak mengetahui, ini taklid yang syar'i. Cuma taklid yang syar'i kita tidak taklid buta. Kita mengambil ilmu dari ulama berdasarkan dalil yang dijelaskan oleh ulama, bukan mengikuti gitu. Bukan taklid buta. Kalau taklid buta itu mengikuti tanpa dalil. Begini, ulama yang benar, ahli ilmu, dia akan menjelaskan dalil-dalilnya, perinciannya. Ini begini, ini dalilnya. Ini begini, ini dalil. Ini kaidah, ini dasarnya. Jadi intinya, jadi ahli ilmu, yang dikatakan ahli ilmu itu dia berkata dengan ilmu, dengan dalil. Dia menguraikan dalil-dalil. Jadi memang orang awam yang tidak tahu dalil, makanya dia harus bertaklid kepada ahli ilmu. Yang jadi masalahnya orang sekarang bertaklid kepada ahli bid'ah, makanya mereka mengamalkan bid'ah. Ngotot dalam bid'ah, tidak mengamalkan sunnah, malah menolak sunnah. Itu yang jadi masalah. Bertaklid bukan kepada ilmu, tapi kepada ahli subhat, kepada ahli bid'ah. Kembali lagi, kalau masalah salat itu tidak ada dari sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian kepada sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi untuk bagaimana tata cara salat Nabi, ya belajarlah, pelajari hadis-hadisnya tentang tata cara salat Nabi. Ya belajarlah, pelajari hadis-hadisnya tentang salat, hadis-hadis yang sahih, baik itu hadis sahih maupun hadis hasan. Jadi kembali kaidah yang umum. Jadi kembali lagi bahwa semua penyimpangan dan kesalahan itu karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Jadi prosedur yang benar dalam berakidah adalah tauhid, mentauhidkan Allah dalam semua sisi unsurnya, baik itu sinsir unsur uluhiyah maupun sisi unsur rububiyah maupun sisi unsur asma wa sifat. Jadi mentauhidkan Allah dalam segala unsur tauhid. Jadi kita menyalahi salah satu unsur aja kita jatuh kepada syirik. Menyalahi unsur uluhiyah dalam tauhid jatuh kepada syirik uluhiyah. Menyalahi unsur rububiyah dalam tauhid jatuh kepada syirik rububiyah, dan menyalahi unsur asma wa sifat dalam tauhid jatuh kepada syirik asma wa sifat. Dan bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah. Mana hanya ibadah, mana ibadah adalah ittiba. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Jadi tadi ada yang menanyakan tentang taklid. Jadi taklid itu terbagi dua. Jadi untuk orang-orang awam memang dia harus taklid, tapi taklidnya kepada ahli ilmu, bukan kepada ahli subhat. Karena ciri-ciri ahli ilmu itu adalah dia akan berkata dengan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Mereka tidak berfatwa tanpa dasar. Mereka dasarnya adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Makanya itu ahli ilmu. Jadi bertaklid kepada ahli ilmu, bukan kepada ahli bid'ah, bukan kepada ahli subhat. Jadi fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Jadi ahli ilmu yang mengajarkan ilmu. Dan ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Allah berkata, Rasul berkata, dan para sahabat berkata. Jadi kita bertaklid kepada ahlinya, bukan kepada ahli subhat. Ahli bid'ah bukan ahli ilmu. Ahli bid'ah bukan ahli ilmu. Jadi kesalahan masyarakat umum sekarang ini, mereka bertaklid kepada ahli bid'ah. Makanya mereka ngotot untuk mengamalkan bid'ah, mereka menolak sunnah. Padahal kita sudah bahas tadi bahwa bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah. Mereka bertaklid kepada orang yang salah. Jadi taklid kita tuh fas'alu. Jadi intinya bukan taklid. Fas'alu ala zikri, bertanyalah kepada ahli ilmu. Ya, di Selat Panjang. Irfan. Ya, saya di Selat Panjang. Berhenti. Jadi kembali lagi pada bahasan utama kita. Semua penyimpangan dan kesalahan itu karena menyalahi prosedur, terutamanya dalam bab beragama. Jadi dalam bab beragama kita menyalahi prosedur beribadah dan prosedur beragama. Jadi dalam syirik itu menyalahi prosedur akidah. Akidah kita ada akidah tauhid. Bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, sedangkan manhaj ibadah itu adalah ittiba, bukan berbuat bid'ah.
Jadi pada pertama bahwa penyimpangan itu kan menilai prosedur akidah, bid'ah menilai prosedur ibadah, mana ibadah telah dan masuk menilai prosedur muamalah. Itu adalah tauhid, segala unsur baik itu unsur uluhiyah, unsur rububiyah maupun unsur asma wa sifat. Syirik dan bid'ah itu menjadi ibadah itu adalah ittiba. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak, tidak diterima. Dalam surat Al-Imran ayat 31 disebutkan, Kul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka itibalah kepadaku, itiba kepada Rasul. Itiba kepada Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi syarat dicintai Allah dan diampuni dosa itu dengan itiba. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka itibalah kepadaku, itiba kepada Nabi. Jadi masalah asma wa sifat, Allah telah tetapkan sifatnya untuk dia. Kata, tangan, wajah. Al-aslu fil kalamil haqiqah. Jadi asal suatu kalimat itu adalah hakikatnya. Ya, asal suatu kalimat itu sesuai dengan makna asalnya. Kecuali ada dalil yang memalingkannya kepada makna lain, baru kita palingkan ke makna lain. Jadi dalam asma wa sifat itu, tauhid asma wa sifat, kita menetapkan asma dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam syariat, Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tak yang muhkam maknanya, mutasabihat kaifiatnya dengan kaidah surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa semisal dengan Allah atau yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Qiyamah ayat 4. Jadi tidak ada yang sekufu dengan Allah, sebanding yang setara dengan Allah. Jadi dalam asma wa sifat kaidahnya adalah pada surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kembali kepada kaidahnya, ini pertanyaan tak berbobot nih. Masalah jidat kita yang kita bahas masalah prosedur, menyalahi prosedur dan mengikuti prosedur. Yang ditanya jidat ini pertanyaannya tak berbobot. Kita hanya melayani pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan tema. Jadi tema kita adalah masalah mengikuti prosedur dan menyalahi prosedur. Jadi semua kesalahan atau penyimpangan baik hal dunia maupun dalam agama karena menyalahi prosedur. Jadi prosedur itu dinilai pada dua. Pertama niat, yang kedua kaifiat. Niatnya lurus, ikhlas dan benar. Yang kedua kaifiatnya harus benar. Maka dalam ibadah adalah ittiba. Man amila amalan, ittiba kepada perintah syariat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Jadi di sini kita hanya melayani komentar yang sesuai dengan tema. Pertanyaan dan komentar yang sesuai dengan tema kita jawab. Yang di luar tema, apalagi yang berhubungan dengan masalah bab pribadi, fisik, kita tidak melayani. Ini adalah pertanyaan yang tidak berbobot. Jadi kita hanya melayani pertanyaan yang sesuai dengan tema yang kita bahas. Jadi tema adalah antara mengikuti prosedur dan menyalahi prosedur. Jadi semua penyimpangan dan kesalahan itu karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah atau manhaj ibadah, dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Ya wassalam. Jadi untuk pertanyaan yang tidak sesuai tema tak kita layani. Kembali kepada bahasan kita bahwa semua penyimpangan atau kesalahan itu karena menyalahi prosedur, terutamanya dalam beragama. Dan masalah fisik begini, Allah telah tetapkan untuk dirinya. Allah menyebutkan kata, tangan, wajah.
turun dan semisal dengannya, tertawa, betis, itu Allah tetapkan untuk dirinya dengan kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kaidah asma wa sifat itu adalah ada muhkam maknanya, mutasabihat kaifiannya. Jadi Allah tetapkan kata tangan, ya tangan, tidak dipalingkan kemana lain. Jadi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah maha mendengar, makhluk mendengar, Allah mendengar, tapi Allah maha mendengar. Tidak sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, yang sama dengan Allah, yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Lihat surah Asy-Syura ayat 11. Jadi Allah telah tetapkan ia punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya betis, Allah punya kaki. Makanya ayat kursi itu, kursi Allah itu tempat pijakan kaki Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Makanya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Intinya Allah telah tetapkan untuk dirinya kata tangan, wajah. Makanya bisa untuk orang-orang beriman, mereka akan melihat Allah di hari kiamat. Maka tambahan untuk orang-orang beriman itu selain surga dan kenikmatan surga, ada kenikmatan yang lebih besar, yaitu melihat wajah Allah. Jadi kembali lagi kepada bahasannya, kembali kepada bahasan utamanya, bahwa semua penyimpangan dalam beribadah atau beragama itu karena menyalahi prosedur dalam beragama, dalam beribadah. Jadi syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, mananya ibadah, dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Jadi syirik menyalahi prosedur akidah. Akidah kita, prosedur yang benar dalam kita adalah tauhid, mentauhidkan Allah dalam semua sisi unsurnya, baik itu unsur uluhiyah, baik itu unsur rububiyah maupun unsur asma wa sifat. Begini, jadi wajah itu bukan sifat. Yang dikatakan sifat itu mendengar, melihat, tertawa tuh. Jadi tangan, wajah, kaki, betis itu adalah zat, bukan sifat. Yang dikatakan sifat itu mendengar, tertawa, melihat. Jadi bedakan antara zat dan sifat. Allah punya zat yang satu. Allah telah tetapkan kata wajah untuk dirinya, mata untuk dirinya. Jangan ditanya kaifiatnya seperti apa. Dan malah untuk orang-orang beriman besok, kenikmatan yang paling besar itu adalah melihat wajah Allah, seperti melihatnya bulan purnama, tidak akan berdesak-desakan. Dengan tambahan tadi kan, husna tadi, bahwa orang-orang beriman nanti setelah masuk surga mendapatkan kenikmatan surga, mereka akan mendapatkan nikmat yang lebih besar, yaitu melihat wajah Allah. Itu sangat jelas dalam hadis yang sahih, bahwa dalam Al-Quran disebutkan, dan husna, tambahan-tambahan itu adalah tafsir ulama adalah melihat wajah Allah. Jadi orang-orang beriman besok akan melihat wajah Allah. Jadi wajah tangan dan semisal itu bukan sifat. Tidak ada orang yang mengartikan wajah itu sebagai sifat. Wajah tangan itu adalah zat. Yang dikatakan sifat itu adalah perbuatan dari zat, seperti tertawa, menangis, gembira, mendengar, melihat. Perbuatan dari zat tadi itu adalah sifat. Makanya kalau kembali kepada kaedahnya, cuma kita sudah punya kaedah bahwa semua sifat itu kita tetapkan sesuai yang Allah tetapkan. Allah telah menetapkan kata tangan untuk dirinya, wajah untuk dirinya, kata mata untuk dirinya. Kita tetapkan sesuai dengan Allah tetapkan, tanpa ta'yib. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tanpa menyamakan dengan makhluk. Jangan samakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Jangan samakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Dan Allah telah sebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang beriman akan diberi surga, dan tambahan itu adalah melihat wajah Allah.
dalam hadis disebutkan bahwa kita besok akan orang-orang beriman akan melihat wajah Allah seperti melihatnya bulan purnama, tidak akan berdesak-desakan. Cuma jangan bayangkan wajah Allah seperti apa, jangan bayangkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir itu adalah surah Asy-Syura ayat 11. Jadi harus dibedakan antara zat dan sifat. Jadi kata wajah, kata tangan, kata kaki, kata betis, kata mata itu adalah zat. Sedangkan padahal dalam sifat Allah itu kan ada namanya wujud. Allah itu berwujud. Jadi Allah itu mempunyai zat. Dan Allah telah tetapkan kata tangan untuk dirinya, kata wajah untuk dirinya. Allah, besok kita akan melihat wajah Allah. Jadi orang-orang beriman tadi dia akan mendapatkan surga dan kenikmatan surga, dan tambahannya yang paling besar adalah melihat wajah Allah. Al-Husna itu tambahan, dan tambahan surga dan tambahannya itu melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Jadi wajah Allah itu jangan bayangkan kaifiatnya. Wa asma wa sifat itu Allah tetapkan muhkam maknanya, mutasabihat kaifiatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kaidah asma wa sifat itu sudah jelas bahwa ayat-ayat asma wa sifat itu muhkam, maknanya muhkam, kaifiatnya mutasabihat. Jangan tanya bagaimananya, jangan tanya kaifiatnya, jangan tanya seperti apanya. Dalam surah Asy-Syura ayat 11 telah sebagai laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, yang serupa dengan Allah, yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kembali kepada bahasan utama kita bahwa semua penyimpangan, semua kesalahan itu, penyimpangan dan kesalahan itu karena menyalahi prosedur. Jadi ayat-ayat mutasabihat itu cuma bukan pada sifat asma dan sifat Allah. Ada ayat mutasabihat seperti alif lam mim, itu ayat mutasabihat karena tidak pernah ada dalil yang menafsirkan apa makna alif lam mim tadi. Jadi itu termasuk ayat mutasabihat, jangan tanyakan maknanya. Jadi kalau ayat-ayat sifat asma dan sifat Allah semuanya adalah ayat muhkamat. Takwid dengan takwil itu beda. Kalau takwil itu berarti kita takwil, kalau takwil itu ada dua. Apabila kita mentakwil dengan benar dengan dalil itu namanya tafsir. Apabila kita tidak tanpa dalil itu namanya tahrif. Jadi takwid itu yaitu kita tidak memaknainya, kita mengatakan bahwa sifat itu tidak ada makna. Jadi ahli takwil itu termasuk kesyirikan juga, mufawwidah. Takwid itu maksudnya jadi begini. Kalau Ahlussunnah itu, Salafi itu dia muhkam makna, tafwid kaifiat. Kaifiatnya mutasabihat. Sedangkan mufawwidah, ahli tafwid, dia maknanya di tafwidnya. Jadi dia mengatakan bahwa asma wa sifat Allah itu tidak ada makna. Itu adalah kesalahan yang fatal. Sedangkan asma dan sifat Allah itu, asmaul husna itu sudah jelas. Wallahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus. Jadi misalnya kita berdoa ingin memohon rezeki, Al-Ghani ya Ghani, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Jadi sifat Allah Al-Ghani yang Maha Kaya itu maknanya adalah Allah Maha Kaya, Al-Ghani. Tidak bisa ditafwid. Jadi semua sifat Allah itu punya maknanya sendiri masing-masing. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabir. Di surah Al-Hasr sudah banyak disebutkan tentang Asmaul Husna sebagiannya. Wallahu allazi la ilaha illahu warrahmanul al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbirul. Jadi iyad itu bahasa Arab artinya adalah tangan. Wajah itu bahasa Arab, dan dalam bahasa Indonesia wajah ya wajah juga. Jadi iyad itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya tangan. Wajah bahasa Arab dan bahasa Indonesia pun wajah juga. Wajhullah, mana kamu menghadap di situ ada wajah Allah. Cuma wajah Allah di situ maksudnya bersama ilmunya, bukan zat Allah ada di depan muka kita. Cuma secara wajahnya ada di
di ayat lain bahwa orang-orang beriman tadi. Jadi Mujassimah itu adalah tuduhan kepada Salafi. Salafi digelar oleh Mujassimah oleh para orang-orang yang tidak mengetahui. Padahal kita mentauhidkan Allah tanpa masalah zat. Allah punya zat. Sifat Allah kan wujud. Allah itu berwujud. Allah punya zat. Cuma Allah telah tetapkan tangan untuk dirinya. Allah telah tetapkan ada tangan untuk dirinya, ada wajah untuk dirinya. Tetapi kaidahnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi karena Ahlussunnah Salafi itu menetapkan seperti Allah tetapkan kata tangan wajah, makanya Salafi itu digelar Mujassimah. Itu adalah gelar yang tidak benar. Padahal yang menetapkan kata tangan itu adalah Allah wajah. Besok orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Maka orang-orang beriman itu akan mendapat surga dan kenikmatannya, dan tambahannya itu melihat wajah Allah. Orang beriman itu akan melihat wajah Allah seperti melihatnya bulan purnama, tidak akan berdesak-desakan. Jadi Mujassimah itu adalah gelaran kepada Salafi oleh orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang jahil. Karena Salafi menetapkan kata tangan itu sesuai yang Allah tetapkan. Karena kaidahnya begitu, kaidah asma wa sifat itu menetapkan asma dan sifat Allah yang muhkam maknanya muhkam, kaifiahnya mutasabihat. Kaidahnya adalah surat Al-Surah ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi kalau manusia mati, pertama ya masuk ke dalam alam barzah dulu. Di alam barzah ada namanya nikmat kubur dan ada namanya azab kubur. Setelah habis masa dunia kiamat, baru dikumpulkan di pada masa, baru nanti akan ditetapkan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Dan yang masuk neraka pun ada yang tidak kekal. Orang-orang yang masih beriman, mereka setelah disiksa sebanyak dosanya akan dimasukkan kepada surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Tingkatan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Atap surga Firdaus adalah aras. Begini, orang-orang beriman itu telah ditetapkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu orang yang meyakini yang gaib. Jadi perkara gaib yang kita yakini berdasarkan dalil. Rukun iman itu semuanya gaib. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir baik, dan itu semuanya gaib. Jadi meyakini suatu yang gaib berdasarkan kabar syariat itu adalah keimanan. Itulah keimanan yang benar. Jadi yang tahayul itu meyakini perkara gaib tanpa dalil, itu yang namanya tahayul. Surga surga itu masalah gaib. Meyakini adanya azab kubur, meyakini adanya surga, meyakini adanya neraka. Jadi kita bisa menjelaskan bagaimananya karena ada dalil yang menjelaskannya, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi begini, orang-orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu orang yang beriman kepada yang gaib. Tapi syarat beriman kepada yang gaib itu adalah gaib yang telah dikabarkan oleh syariat. Kita beriman kepada adanya surga karena ada kabar dari syariat tentang surga, karena kita orang Islam. Kita harus beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak beriman berarti kita bukan orang Islam. Orang Islam tuh kitabnya Al-Quran dan Sunnah, Sunnah Nabi, bentuk pedoman Allah itu punya wujud. Itu sudah jelas Allah punya zat. Sedangkan orang sepakat bahwa dalam sifat Allah itu ada sifat wujud, wujud. Cuma yang kita tolak adalah sifat kidam. Sifat kidam itu tidak benar. Kalau sifat wujud benar, wujud bako benar. Yang sifat yang tertolak adalah sifat kidam. Allah itu huwal awal, huwal akhir, bukan kidam. Kalau kidam itu berarti terdahulu, berarti masih ada yang mendahulunya. Di dalam sifat 13 itu ada yang tidak benarnya. Jadi sifat wujud benar, sifat kidam itu yang salah. Kidam itu tidak benar. Yang benar itu huwal awalu huwal akhir. Allah lah yang awal, dialah yang akhir.
Di dalam sifat 13 yang diajarkan ada sifat-sifat yang tidak benar yang diajar seperti sifat kidam. Kidam itu adalah tertuduh dalam surah Yasin. Latar kodim itu berarti bulan itu kembali kepada tandanya semua, kembali putaran awalnya al-qadim. Berarti kata kidam itu berarti masih ada yang mendahulunya. Makanya Allah sebutkan wal awalu wal akhir. Allah yang awal, Allah yang akhir. Jadi sifat Allah itu al-awal, al-akhir. Bukan kidam. Kata kidam dalam bahasa Arab masih berarti terdahulu, masih ada yang mendahulinya lagi. Berarti di saat kita menetapkan sifat kidam kepada Allah, berarti kita akan telah menghina Allah, bahwa di sebelum Allah masih ada lagi yang lain. Jadi yang benar itu huwal awal wal akhir. Jadi sifat kidam itu tertolak. Kata kodim itu yang mendahului, berarti masih ada pendahulunya lagi. Yang benar itu al awal wal awal wal akhir. Allah yang awal, dialah yang akhir. Jadi kata awal dengan kata kidam itu beda. Jadi pembagian sifat 20 itu tidak benar. Padahal sifat Allah sangat banyak, Asmaul Husna banyak. Malah selain 99 Asmaul Husna masih ada sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam hadis seperti Al-Jamil. Masih banyak sifat-sifat yang lain yang Innallaha Jamil. Sebenarnya Allah itu adalah indah, dia menyukai keindahan. Jadi Asmaul Husna adalah bagiannya, masih banyak sifat-sifat Allah itu sangat banyak. Ada 99 Asmaul Husna dan masih banyak sifat-sifat yang lain. Tapi untuk sifat kidam itu tertolak, karena dalam bahasa Arab kidam itu tidak sama dengan awal. Jadi yang benar sifat itu huwal awal, huwal akhir. Dialah yang awal. Tidak benarnya karena ada, mengapa harus dibatasi sifat Allah kepada 20 sedangkan sifat Allah itu sangat banyak. Membatasi 20 itu tidak ada dalilnya. Lepas itu ada sifat yang tidak benar yang dinisbahkan kepada Allah, yaitu sifat kidam. Sifat kidam, kata kidam itu tidak sama dengan kata awal. Makanya sifat yang benar yang dinisbahkan kepada Allah adalah huwal awal, dialah yang maha awal. Wal akhir, dialah yang maha akhir. Makanya sifat 20 itu, pembagian sifat 20 itu itu adalah pembagian yang tidak benar. Karena oke lah, kita batasi sifat 20, tapi sifat kidam itu udah salah. Jadi poin kedua, wujud benar, kidam salah. Sifat kidam itu salah. Yang benar Allah huwal awal, Allah lah yang maha awal. Jadi awal dengan kidam, kata kidam dalam bahasa Arab masih ada yang mengawalinya dari. Jadi berarti kita telah mengolong-olong Allah dengan menyifati Allah dengan kidam. Seharusnya Allah itu huwal awal, dialah yang awal, yang maha awal. Tidak ada makhluk lain selain Allah sebelumnya. Huwal awalu huwal akhir. Maka Allah yang maha awal, dia yang maha akhir. Karena makhluk akan binasa, kan hanya Allah yang kekal. Dialah yang awal, dialah yang maha akhir. Wal awal wal akhir. Jadi kita kembali aja lah kepada bahasan awalnya, bahwa pembahasan awalnya adalah semua penyimpangan dan kesalahan itu karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah tauhid. Bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, manhaj ibadah, dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Jadi seharusnya ahli syirik dan ahli bid'ah dan ahli maksiat itu yang disuruh taubat, bukan ahli tauhid, ahli ittiba, ahli sunnah, dan ahli amal soleh yang disuruh taubat. Jadi kembali kepada pembahasan awal.
Jadi masalah taubat, yang tahu ini dikatakan taubat itu ya seharusnya ahli syirik, pelaku syirik disuruh taubat. Tidak, disuruh taubat untuk kepada tauhid. Ahli bid'ah disuruh taubat untuk menjadi ahli sunnah, dan ahli maksiat disuruh taubat menjadi ahli amal saleh. Jadi kembali kepada bahasan, jadi kita tidak melayani komentar yang tidak sesuai dengan tema. Kembali kepada tema awal bahwa semua kesalahan bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah. Mana ibadah? Bahwa ibadah itu tegak di atas ittiba kepada perintah syariat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi masalah tauhid, pembagian tauhid itu karena sesuai dengan sifatnya. Jadi zat yang satu mempunyai banyak sifat, dan tauhid itu mempunyai 3 unsur sifat. Yang dikatakan syirik itu kita menyembah kepada banyak zat, itu baru syirik. Jadi orang yang buat syirik itu orang yang percaya dukun, percaya tangkap, percaya jimat. Jadi masalah tauhid uluhiyah dalilnya adalah surat An-Nas ayat 3, ilahin nas. Tauhid rububiyah dalilnya surat An-Nas ayat 1, qul a'udzu birabbin nas. Jadi masalah istiwanya Allah telah menetapkan bahwa dia beristiwa ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dalilnya jelas. Sedangkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu maknanya Allah bersama ilmunya. Allah berada bersama kamu di mana kamu berada adalah bersama ilmunya, bukan bersama zatnya. Saat Nabi bertanya kepada budak perempuan itu, di mana Allah? Aina Allah? Bisama, di langit. Allah telah menetapkan dirinya beristiwa di atas aras. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang menetapkan. Allah telah memberi kita petunjuk berupa Al-Quran dan hadis. Dalam hadis telah sebut, dalam Al-Quran telah banyak kata-kata istiwa itu sangat banyak. Dan surah As-Sajdah dan surah Al-Hadid, Sumastawa 'alal 'arsy. Surah At-Taha Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi aina Allah bisama. Hadis jariyah itu sahih menurut ahli hadis. Jadi aina Allah bisama. Jadi Allah bersama ilmunya disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 4. Dalam surah Al-Hadid ayat 4, Allah menggabungkan 2 kata istiwa dan kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi gini, kita baca dulu surah Al-Hadid ayat 4. Dalam surah Al-Hadid ayat 4 Allah sebutkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian sumastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam beristiwa di atas aras. Setelah itu Allah menyebutkan Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, dan apa naik kepadanya. Kemudian Allah sebutkan bahwa ma'akum aina ma kuntum. Kemudian Allah sebutkan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi sangat jelas setelah Allah tetapkan istiwa untuk dirinya, sumastawa, kemudian Allah beristiwa di atas aras. Kemudian Allah menyebutkan Allah mengetahui apa yang masuk kepada bumi. Itu kan ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi. Allah mengetahui apa yang naik turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Kemudian Allah menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemudian Allah katakan Allah berada bersama kamu di mana kamu berada. Maksudnya bersama ilmunya, karena sebelum itu Allah telah menyebutkan kata mengetahui itu ilmu. Mengetahui itu asal katanya ilmu. Ilmu itu artinya mengetahui, sedangkan lawan dari tidak mengetahui berarti jahil. Lawan dari ilmu jahil, tidak mengetahui. Al ilmu itu artinya mengetahui. Jadi kembali kepada, anggaplah kalau hadis yang jariyah itu doi, tetap aja kata istiwa itu telah Allah tetapkan dalam banyak dalil. Dalam surah Al-Sajdah juga Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa.
Allah Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Itu adalah kata yang jelas, tidak ada dalil untuk mentahrifnya kemana lain. Allah telah tetapkan bahwa tentang sifat istiwa untuk dirinya. Jadi Allah tetapkan Allah beristiwa di atas aras. Ar-Rahman alal arsyistawa. Tentu dengan kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi istiwanya Allah tidak sama seperti istiwanya makhluk. Jadi jangan tanyakan seperti apa istiwanya Allah. Jangan samakan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Pada bahasan utama bahwa semua penyimpangan dan kesalahan itu karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah mana ibadah, dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Jadi syirik menyalahi prosedur akidah. Akidah kita adalah akidah tauhid, mentauhidkan Allah dalam segala unsurnya, baik itu dalam unsur uluhiyah maupun unsur rububiyah maupun unsur asma wa sifat. Jadi tidak boleh kita menyalahi salah satu unsur dari tauhid tadi. Apabila kita menyalahi unsur uluhiyah dalam tauhid, berarti kita jatuh kepada syirik uluhiyah. Apabila kita menyalahi unsur rububiyah dalam tauhid, kita jatuh kepada syirik rububiyah. Dan apabila kita menyalahi unsur asma wa sifat, maka kita akan jatuh kepada syirik asma wa sifat. Kemudian setelah itu kita bahas adalah bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, menyalahi prosedur manhaj ibadah. Jadi prosedur yang benar dalam ibadah adalah ittiba syariat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, makanya ianya tertolak. Ar-Rahman itu sifat, Allah Ar-Rahman sifat. Jadi Ar-Rahman sifat, Ar-Rahim, Ar-Rahman sifat. Allah menamakan dirinya Ar-Rahman. Makanya nama yang baik itu adalah Abdurrahman dan Abdullah dan Abdurrahman. Jadi manusia tidak boleh menamakan dirinya Ar-Rahman. Makanya harus ditambah dengan kata Abdu, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahman. Jadi Ar-Rahman itu hanya Allah. Jadi Ar-Rahman itu adalah sifat yang Allah khususkan untuk dirinya. Sedangkan sifat-sifat lain masih boleh. Jadi menamakan diri dengan Ar-Rahman sebetulnya tidak boleh, karena Ar-Rahman itu adalah salah satu sifat yang memang Allah khususkan untuk dirinya. Makanya Allah sebutkan Ar-Rahman alal arsyistawa. Padahal masih banyak sifat-sifat yang lain, tapi Allah tetapkan sifat Ar-Rahman untuk dirinya secara khusus. Ar-Rahman alal arsyistawa. Jadi Allah Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Jadi Allah tetapkan untuk dirinya dalam surah At-Taha itu Ar-Rahman alal arsyistawa. Jadi kembali lagi kepada bahasan utamanya, bahwa semua penyimpangan atau kesalahan itu karena menyalahi prosedur, menyalahi prosedur. Jadi syirik itu menyalahi prosedur akidah, akidah tauhid. Bid'ah itu karena menyalahi prosedur ibadah, manhaj ibadah. Man ibadah itu adalah ittiba. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Jadi Allah telah tetapkan dia beristiwa di atas aras. Jadi cuma Allah sebutkan Allah turun pada langit dunia pada sepertiga malam. Selain itu Allah tetap beristiwa di atas aras. Sedangkan Allah bersama kamu di mana kamu berada, itu maksudnya Allah bersama ilmunya, bukan zatnya. Sedangkan zat Allah itu ada istiwa di atas aras sesuai dengan kebesarannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sesuai dengan kaidah tadi. Tetap kaidahnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi ayat-ayat asma wa sifat itu adalah muhkam maknanya, kaifiatnya mutasabihah. Jangan ditanya kaifiatnya. Maknanya muhkam, kaifiatnya mutasabihat. Jadi Allah itu tetap di atas aras. Cuma Allah katakan ia turun di langit dunia pada sepertiga malam.
Jadi Allah turun pada langit dunia pada sepertiga malam. Selain itu tidak ada dalil lain. Jadi intinya Allah tetapkan bahwa dia turun pada sepertiga malam pada langit dunia. Pada itulah makanya keutamaan untuk sholat tahajud. Allah turun pada langit dunia pada sepertiga malam. Kemudian Allah mengatakan, siapa lagi yang mau berdoa, yang minta ampun. Jadi begini, kata dekat Iza sa'alaki ibadi fa inni qarib. Jadi apabila ditanyakan kepada aku adalah dekat. Dekat di situ maksudnya dekatnya malaikat. Allah mengutus malaikat di kiri kanan kita untuk mencatat. Jadi Allah itu dekat seperti dekatnya ulama. Ulama telah menafsirkan dekat itu dekatnya malaikat karena secara zat yang betul-betul dekat dengan kita adalah malaikat yang mencatat di kiri kanan kita, sedangkan Allah bersama kita bersama ilmunya. Kita bersama bulan, bukan berarti bulan itu ada di dekat kita, bulan tetap di atas. Jadi kebersamaan itu bukan berarti menyatu. Waalaikumsalam. Jadi kembali lagi, jadi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah tetapkan untuk dirinya istiwa. Istiwa itu ke mananya, bersemayam. Jadi jangan ditanya kaifiahnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi yang ditanya, kita hanya bisa bertanya tentang agama sesuai dengan dalil. Jadi yang tidak ada dalilnya kan dibahas. Yang tidak ada dalilnya jangan dibahas. Jadi perkara gaib itu. Jadi orang-orang beriman itu allazina yu'minuna bil ghaibi, berarti orang yang beriman kepada yang gaib, maksudnya gaib yang dikabarkan oleh syariat. Jadi yang tidak dikabarkan oleh syariat, jadi kita jatuh kepada tahayul. Jadi kembali lagi Allah tetapkan untuk dirinya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy. Jadi kembali kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustaz, jadi pengertian daripada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu di mana? Di mana? Pengertian Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bagaimana? Diketik aja lah, suara tak jelas. Jadi kembali lagi. Jadi gini, allazina yu'minuna bil ghaibi, itu orang beriman, itu orang yang beriman kepada yang gaib. Kalau gaib itu maksudnya gaib yang dikabarkan oleh syariat. Jadi untuk yang tidak ada kabar dari syariat itu tidak boleh kita bahas, itu masuk kepada bab tahayul. Jadi yang dikatakan tahayul itu berarti kita meyakini suatu hal gaib tanpa dalil. Jadi kita hanya membahas yang ada dalilnya, yang jelas. Jadi untuk masalah gaib harus ada dalilnya. Jadi kita meyakini adanya surga karena ada dalilnya tentang surga. Kita meyakini azab kubur, ada dalilnya tentang azab kubur. Jadi rukun-rukun iman itu termasuk hal yang gaib semua. Beriman kepada Allah itu hal yang gaib. Tapi karena kita orang Islam, kita meyakini Allah sebagai Rabb kita, sebagai ilah kita. Jadi kita beriman kepada, dan Allah tetapkan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk bagi kita. Jadi di sini kita hanya menjawab, berdasarkan tema. Jadi yang di luar tema tak kita layani. Kembali kepada bahasan utamanya bahwa semua penyimpangan dan kesalahan itu karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah. Akidah kita adalah tauhid. Tauhid itu mengesahkan, sedang syirik itu menyekutukan. Jadi tauhid itu adalah mengesahkan, sedangkan syirik itu adalah menyekutukan Allah. Jadi mentauhidkan Allah itu adalah semua unsurnya, dalam unsur uluhiyah, dalam unsur rububiyah, dan dalam unsur asma wa sifat. Begini Ustaz. Kita menyalahi kalau suara saya didengar, kalau dalam hal ini itu perlu dalil.
emang ada dalil perihal memaknai ayat sifat ataupun ayat mutasyabihat. Karena secara keterangan para ulama untuk menyikapi ayat mutasyabihat ataupun ayat sifat itu tidak boleh memaknai. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan sebagai ulama salaf tidak boleh memaknai. Ayat-ayat sifat makanya- itu muhkam mananya sebab asal kaidah itu al aslu fil kalamil hakikah. Asal suatu kalimat itu pada hakikatnya. Jadi suatu begini, dalam ilmu tafsir bahwa al aslu dalam kaidah tafsir itu al aslu fil kalamil hakikah. Jadi asli suatu kalimat itu sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan makna asalnya. Apabila ada dalil lain yang memalingkannya, dalil yang lebih kuat untuk memalingnya kepada makna kias atau makna yang lebih rinci, maka kita palingnya kepada makna lain dengan dalil. Jadi apabila tidak ada dalil yang memalingkan tafwid di situ maknanya, dia akan ditafsir kita ya? kepada hakikatnya. Emang tafwid Hah? itu ditafsir. Kok bahas tafwid tapi Kalau bahas tafsir? tafwid begini, asma wa sifat itu maknanya muhkam, jadi kaifiahnya yang tafwid. Kata Jadi siapa? kalau mufawidah tidak, mereka mentakwid mana. Jadi beda Ahlussunnah Salafi dengan mufawidah adalah kalau Ahlussunnah Salafi dia mentakwid kafiat. Kata Imam Ahmad bin Kaifiahnya Hambal tafwid. Sedangkan itu mufawidah dia mentawid makna. Jadi tidak mungkin Allah menetapkan namanya tanpa makna. Itu adalah suatu yang janggal, suatu yang memang tidak mungkin sesuai dengan mungkin fitrah. begini Allah tetapkan asmaul Begini husna saja, Ustaz. al-ghani, Allah Maha Kaya. Kita berdoa dengan kita bertawasul dengan sifat Allah al-ghani untuk memohon kekayaan. Ar-Razzaq. mungkin Kita bertawasul dengan sifat Allah Ar-Razzaq. Allah Maha pemberi rezeki. Jadi memang makhluk bisa juga mencari rezeki atau memberi rezeki, tapi Allah Maha beda antara memberi rezeki makhluk dengan memberi rezeki Allah. Allah mendengar, makhluk mendengar. Jadi beda antara mendengar Allah dengan mendengar. Jadi kaidahnya laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir dalam Begini, surah Ustaz. Asy-Syura ayat 11. Jadi asma wa ini sifat ada Allah itu dalilnya. maknanya muhkam. Ini justru ada dalilnya di sini pembahasan tumas tawa ini sebagaimana saya tampilkan. Ini berbicara dalil bukan masalah tidak mungkin. Karena kata para ulama di sini, bahkan ulama salaf, Imam Siapa Ahmad bin ulama? Hanbal Jadi begini, mengatakan, Ahlussunnah sudah kaidah Ahlussunnah yang jelas bahwa ayat-ayat sifat itu maknanya muhkam. Jadi Allah tetapkan secara muhkam. ini ada Jadi ayat-ayat referensinya, mutasyabihat Bapak. itu, Ini ada referensinya. ayat sifat Allah itu semuanya muhkam. Muhkam maknanya, cuma kaifiatnya jangan ditanya. Kaifiatnya mutasyabihat. Laisa kamitslihi Ini syai'un ada wa huwa maknanya. samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Ini laisa ada kamitslihi referensinya syai'un. yang saya bukan Di surah asumsi, Asy-Syura Pak. ayat 11. Punya saya. Jadi kaidah asma wa sifat itu muhkam maknanya, kaifiahnya mutasyabihat. Maknanya muhkam, Allah tetapkan nama dan sifatnya yang artinya jelas. Supaya Jadi- kita bisa jadi bertawasul Ini saya dengan bukan asumsi, Halo, Pak. bentar Ini Ustaz saya- Ibnu Hasan nih. Jadi kembali kepada Jadi ketika kaidah asma wa ini sifat saya. itu maknanya muhkam. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Cuma kaifiahnya yang tafwid. Sedangkan mufawidah Bapak, itu, ini. ahli tafwid itu mereka Bapak, mentakwid Boleh mana. gantian Ustaz. Ayo. Maknanya Bentar. ditakwid. Jadi asma wa sifat Allah itu ditakwid. Padahal punya makna. Allah Al-Malik itu punya Ini. makna. Allah merajai. Al-Qudus, Allah yang maha suci. As-Salam, Allah yang maha memberi keselamatan. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Jabbar. Jadi semua asma dan sifat Allah itu punya makna, punya arti. Makanya kita bertawasul dengan asmaul husna sesuai dengan yang kita inginkan. Ini begini Ar-Razzaq. Bapak. Boleh Kita meminta rezeki. Boleh dengan saya berbicara untuk bertawasul diselesaikan dengan dulu? Ar-Razzaq. Bacakan Ya Allah, ya referensi. Razzaq, Boleh. berilah aku rezeki. Ya Allah, ya Ghani, ya Ghani, ya Razzaq, ya Ghani, ya Ghani, berilah aku kekayaan. Bapak. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Jadi- Hayyu, ya Qayyum. Astaghisu. Boleh. Dan dalam hadis ada Boleh doa saya bacakan referensi, kita Ustaz? bertawasul dengan Al-Hayyu, Al-Qayyum. Nah, boleh saya bacakan referensi dulu. Astaghisu, kita berdoa dengan nama Allah. Jadi semua asma dan sifat Allah itu punya mana masing-masing. Ah, boleh Oke boleh lah. saya Jadi bacakan. intinya bukan kita tahu tidak. Alah, silakan. Nah, jadi saya ngomongnya itu dengan adanya referensi dan membahas tentang istiwa di sini. Makanya kata ulama di Ya, sini istiwa. disebutkan jika dimaknai secara makna dohir, maka ini qaulul musabbihah di sini. Lah sehingga ketika memperbolehkan memaknai secara makna dohir, ini butuh referensi, Bapak.
Nah, sehingga tidak ada referensi yang mengatakan sebagaimana Anda sampaikan. Kalau ada referensi sebagaimana Anda sampaikan, boleh katakan di kitab yang mana? Saya cari. Begini, kan Imam Malik kan sudah di saat muridnya bertanya tentang istiwa kan dikeluarkan itu. Dia bertanya tentang Gimana kaifiat kata Imam Malik? mutasyabihat, Gimana kata Imam dikeluarkan. Malik? Kata Imam Malik kemarin sudah, nanti kita cari. Jadi saya belum sempat cari. Perkataan Tapi dasarnya Imam saya Malik dengar, mengenai masalah istiwa maklum di situ. Istiwa. Coba ditengok maksudnya kata Imam maklum di Malik, situ. istiwa itu jelas muhkam maknanya, sedangkan kaifiatnya mutasyabihat. Itulah perkataan Imam Malik. Makanya yang murid yang Coba menanyakan tampilkan tentang Imam Malik kaifiat memang dan dikeluarkan, mengatakan seperti diusir itu. dari kajian Imam Malik. Imam Malik cuma Nanti mengatakan kalau ada waktu maklum. saya serapannya, rujukannya itu dasar Tidak yang mungkin dibahas. ada. Jadi Imam Malik Tidak kan mungkin pernah ada ditanya rujukannya. tentang kaifiah istiwa. Jadi istiwa itu muhkam maknanya kata Imam Malik. Jadi orang Arab itu kan bahasa Arab. Orang Arab lebih paham tentang bahasa Arab. Jadi istiwa itu dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia kan diterjemahkan bersemayam. Cuma kita kan punya kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Seperti tangan, seperti mendengar dalam bahasa Arab mendengar, wa huwas samiul basir, as-sami mendengar dalam bahasa Indonesia mendengar. Jadi mendengar Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Jadi tak Perlu perlu disampaikan. kata mendengar ya Maksud mendengar, dari muhkam Imam maknanya mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak sama mendengarnya makhluk. Maksud Imam Malik Bahwa di situ Samiul bisa Basir, dicek Allah di Maha melihat, kitabnya. melihatnya Itu Allah maklum di situ tidak maksudnya seperti- maklumul Jadi wurud. istiwanya Allah, istiwa itu muhkam maknanya, kaifiahnya jangan ditanya. Jadi kembali kepada kaidah As-Surah ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan surah Al-Ikhlas ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini baterai saya sudah sekarang. Emang boleh Biar saya menafsirkan mencari ayat pengecer. dengan gitunya. Boleh menafsirkan ayat Baterai dengan 30%. kepala sendiri tanpa didasari ilmu. Biar saya Ini ngecer. berbicara apa itu tafwid, jelas-jelas Imam Malik mengatakan maksud maklum di situ maklumul wurud. Enggak ada Imam Malik mengatakan maklum secara Maklum muhkamat, tuh ya secara maklum, makna. maknanya muhkam, dia maklum kan Kata siapa sinonimnya maknanya itu maklumul wurud. Maklum, Anda paham maklumul wurud itu asal katanya apa? ilmu diketahui maknanya, berarti maknanya diketahui. Ilmu Allah. Maklumul wurud sampai paham maksud maklumul wurud. Maklumul wurud paham Anda maksudnya? Halo. Maksud maklumul wurud Anda paham maksudnya? Ini baterai 4% ya, saya lagi ngecas. Maklumul wurud di situ. Jadi paham intinya Anda? bukan saya tidak mau melayani. Jadi kaidah semua sifat itu jelas. Jadi asma dan sifat Allah. Ini itu justru muhkam redaksi yang saya kaifiahnya sampaikan mutasyabihat. ini jelas-jelas membahas tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa yang memaknai secara makna zahir justru Ya, ini Ar-Rahman. qaulul musabbihah. Tak, tidak musabiha, istiwa itu istiwa itu Ini ada maklum, referensinya, masyhur. Pak. Ini ada coba dibesarkan dan baca ini. Sekarang ini Dibesarkan punya saya ini baca biar As-Surah ayat 11 itu sudah sebagai kaidah yang paling besar, laisa kamitslihi syai'un. Bapak, Jadi kata boleh mendengar, dibesarkan Bapak, makhluk itu Bapak, asalnya emangnya boleh menafsirkan Al-Quran itu dengan kepala sendiri tanpa didasari ilmu? Ini coba dibesarkan punya saya biar enggak ngomong kosong dan baca. Ini yang mengatakan qaulul musyabbihah. tidak Cuma- ada. Pokoknya ayat-ayat asma wa sifat itu Kok muhkamat tidak ada? semuanya, yang Ini ada di musabihat depan, seperti ada di alif lam. depan Anda referensinya. Jadi begini, kalau perkataan ulama itu bertentangan dengan dalil, ya kita tolak. Sedangkan dalilnya sudah jelas. Ya ini dalil Mutasyabihat Pak, di itu depan seperti Anda alif ini lam mim. dalil. Alif lam ro itu kan itu jelas tidak ada maknanya. Tak perlu kita bahas itu Bapak. mutasyabihat. Kalau ayat asma wa Ini di sifat depan itu Anda, muhkamat. kok Anda tidak sangat takut untuk membesarkan referensi yang punya saya. Coba baca ini. Jadi tak nampak ini tak jelas. Jadi Lah begini, makanya dibesarkan Kembali atau lagi. saya mau membaca. sekarang intinya asma dan sifat Allah itu muhkam maknanya semua jelas. Apapun Allah tetapkan untuk dirinya semua Ini bukan maknanya muhkam. asumsi Bapak. Ini ada referensi punya saya. Sekarang bukan masalah referensi, kembali kepada kaidahnya As-Surah ayat 11 Katanya laisa harus kamitslihi ada syai'un wa huwas dalil. samiul basir. Jadi kita Katanya apapun harus Allah ada tetapkan dalil. kaidahnya laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah tetapkan, kita tetapkan, kecuali ada dalil lain yang memalingkan kemana lain baru kita palingkan. Atau mau Ternyata saya tidak bacakan. ada.
Atau mau saya bacakan biar netizen Atau semuanya gini, mendengarkan? atau menurut kamu istiwa itu apa maknanya? Istiwa menurut Istiwa itu bahasa pemahaman Arab. ulama Kalau dalam salaf bahasa itu tidak Indonesia boleh memaknai bersemayam. istiwa saja. Istiwa itu dah bahasa Arab. Betul, tapi kalau mau Istiwa pakai itu bahasa bagaimana Arab. keterangan ulama salaf? Kalau dalam bahasa Indonesia artinya bersemayam. Cuma jangan samakan, kita dah punya kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Sampian apa itu kenal tidak Imam Ahmad bin Hambal itu seorang salaf. Imam Ahmad bin Hambal begini, menyatakan bahwasanya itu nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaifin wala maknan. Ini kata-kata Imam Ahmad bin Hambal. Jadi menyikapi Ar-Rahmanu 'alal istawa di situ, nu'minu biha kita mengimaninya, wa nusaddiqu kita membenarkannya, bila kaifin tanpa kaif, wa bila maknan tanpa makna juga. Kok dimaknai? Sedangkan kaifiannya mutasabihat. Makanya anak muridnya diusir, dikeluarkan. Imam Malik marah besar kepada murid yang menanyakan tentang kaifiyah istiwa. Ini kok enggak nyambung ini kata Imam bicaranya. Malik, istiwa itu mau maklum. Dan orang bertanya Maklum tentang di situ, kaifiyahnya, maka maklumul ia ahli wurud. bidah. Maklumul wurud di situ maksudnya. Jadi begini aja, berarti Ini Ustaz, keyakinan kami. bikin aja ini Ustaz. Assalamualaikum. Asma wa sifat Allah itu muhkam maknanya. Bismillah. Ada Saya mentafsir minta mana? makna dari Mana Yadullah ayat itu sifat itu apa? adalah muhkam. Yadullah itu apa maknanya? Coba artikan Maksud maknanya. kata istiwa, tidak hanya istiwa, semua kata-kata yang Allah sifat Ya, dari iya. dirinya, Yadullah itu apa maknanya? semuanya muhkam Yadullah. maknanya. Coba saya minta makna Yadullah. Halo. Halo. Ini aja Sbiro Ustaz. Berapa Saya mau bulan? tanya. Jadi Yadullah semua- itu maknanya jadi apa? kita artikan secara bahasa Arab. Jadi al-asli kalamil hakikat. Asal Ini suatu tadi kalimat berbicara sesuai harus dengan ada apa yang dalil. sesuai Iya, dengan iya, asalnya. iya. Jadi sesuai dengan arti bahasa Arab. Apa artinya secara bahasa Arab? Halo. Bahasa Arabnya maknanya Kalau Yadullah itu istiwa apa? dia istiwa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Yadullah itu maknanya apa? Coba. Dalam bahasa Indonesia artinya bersemayam. Yadullah itu maknanya apa? Coba. Yadullah. bukan di sini, tapi ayo sampean ini sebagai host harus adil lah. Iya. ketika Kalau ditanya apa? Jadi begini ketika aja, kita Ustaz berbeda Hasan dalam ini mau pemahaman. ngomong Kami selesaikan salah. dulu Itu kenapa? baru ditanggapi. Pas ngejapat malolo Ingat. ini kak host yang Coba ngejapat makna Yadullah itu apa? Om? Coba Muhkam Om. maknanya kaifiahnya mutasabihat. Ya Yadullah itu maknanya apa? Coba. Di situ dulu teman-teman, saya kira tahu dalil baca kitab beliau. Ternyata orang tak tahu baca kitab. Nah, wes, Thank saya you. turun dulu. anu muang Jadi ilmu kembali yang kepada kata bahasan utamanya bahwa semua penyimpangan naik turun saja. dan kesalahan itu karena menyalahi prosedur. Jadi syirik itu menyalahi prosedur. Akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah. Dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Jadi kita tidak menyatakan Allah duduk di atas. Siapa yang menyatakan? Kita tetapkan seperti Allah tetapkan. Allah sendiri telah menetapkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi maknanya muhkam. Allah bersemayam di atas aras. Cuma kaifiahnya jangan ditanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Jelas, tak perlu ditahrif. Kalau kita tahrif malah kita jatuh kepada tahrif. Al-aslu fil kalamil hakikah, aja asal kalimat itu sesuai dengan hakikatnya. Istiwa itu bahasa Arab secara mana artinya bersemayam, cuma bersemayamnya Allah jangan samakan dengan bersemayamnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kaidahnya sudah jelas. Jadi masalah gaib kita hanya membahas yang sesuai dengan kabar dari syariat. Jadi memang harus diulang-ulang. Jadi yang diulang-ulang itu aja banyak yang tidak paham. Jadi memang agama itu harus diulang-ulang. Buktinya masih banyak yang berbuat syirik. Tentu masalah tauhid harus diulang-ulang. Masih banyak yang berbuat bid'ah, yang membela bid'ah tidak mau, malah menolak sunnah. Jadi pembahasan itu memang harus diulang-ulang. Buktinya hadis Arba'in Nawawi nomor 5. Hadis Arba'in Nawawi nomor 5 itu Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Ada di hadis Arba'in Nawawi nomor 5. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Hadis ini aja banyak yang tidak tahu, atau banyak yang tidak paham, atau banyak yang tidak mengerti. Makanya saya ulang-ulang terus.
Hadis Arba'in Nawawi nomor 5. Saya ulang terus, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis Arba'in Nawawi nomor 5. Coba buka hadis Arba'in Nawawi nomor 5. Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Hadis ininya banyak yang tidak tahu atau tidak diajarkan atau memang gimana, pada maknanya sangat jelas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak, tidak diterima. Jadi kembali kepada bahasan awal kita, bahwa semua penyimpangan atau selain itu karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah tauhid, dan bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah. Mana ibadah tauhid tiba man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Pada siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Iya, dah kita sebutkan dalil-dalilnya semua. Kaidah asma wa sifat itu ada dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan surat Al-Ikhlas ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan istiwa Allah tetapkan dah disebutkan dalam surat At-Taha ayat 5, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, dan surat Al-Hadid ayat 4. Dalam surat Al-Hadid ayat 4 disebutkan Allah bersemayam di atas, dan kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana kamu berada. Bersama ilmunya maksudnya, bukan bersama zatnya. Jadi dah saya sebutkan dalilnya sedang masalah prosedur ibadah. Dalilnya hadis Arba'in Nawawi nomor 5 itu riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi begini, Allah itu mempunyai sifat wujud, sedangkan Allah telah menetapkan untuk dirinya adanya tangan, adanya wajah, adanya kaki, adanya mata. Jadi Allah sendiri yang tetapkan, jadi kita menetapkan sesuai yang Allah tetapkan. Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya. Tentu kaidahnya sudah jelas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Jangan bayangkan. Matanya Allah tidak sama dengan matanya makhluk. Jangan dibayangkan istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi telah kita sebutkan dalil-dalilnya, tapi ya biarkanlah yang paham, yang tidak paham ya berdoa aja lah, minta kepahaman kepada Allah. Mari. Nah, ini bukan masalah, bukan untuk berdebat. Jadi memang kita ingin menyampaikan pemahaman yang sesuai dengan dalil. Jadi semuanya bahwa ayat asma wa sifat itu mahkam maknanya, dan masalah asma wa sifat semuanya sepakat tentang asma wa sunnah. Allah punya sifat Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan punya makna yang berbeda-beda. Al-Malik lain artinya Al-Malik Allah yang maha merajai, Allah raja. Kalau sebagai roh Allah sebagai Malik, raja, sedang sebagai sifat Allah merajai. Jadi Ar-Razzaq Allah maha pemberi rezeki, Al-Ghani Allah maha kaya, Al-Quddus Allah yang maha suci, As-Salam Allah yang menerima keselamatan. Jadi intinya asma dan sifat Allah itu mempunyai makna untuk yang
yang babnya sifat, maka itu maknanya adalah maha. Kalau makhluk mendengar, Allah maha mendengar, tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk melihat, maka Allah maha melihat, tidak sama melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Sedangkan untuk yang bab tangan, bab mata itu kitab itu intinya muhkam maknanya, kaifiahnya mutasabihat. Kita tetapkan sesuai dengan Allah tetapkan maknanya sesuai dengan makna yang sesuai dengan bahasa Arab. Tangan ya tangan, wajah ya wajah. Tapi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak kita palingkan kemana lain, karena kalau kita palingkan kita akan berbuat tahrif. Allah telah tetapkan untuk dirinya, ya kita tetapkan sesuai dengan Allah tetapkan dengan kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan Allah telah sebutkan bahwa jadi yang sesuai dengan temanya, tema kita adalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Di sini yang poin besarnya pada asma wa sifat. Terjadi perdebatan yang panjang. Menurut tauhid asma wa sifat itu kaidahnya mudah. Surah Asy-Syura ayat 11. Ayat dan sifat Allah itu muhkam maknanya, kaifiahnya mutasabihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.